Record. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Abang Edu. Shalom Bang Edo. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Oke. Puji Tuhan, kabar kita semua luar biasa. Abang Edu pasti kabarnya luar biasa. Begitu juga Abang Edo dan pastinya adik-adik semuanya. Baik adik-adik semuanya, kita masih berjumpa dalam ibadah online hari ini. Dan adik-adik semuanya yang menyaksikan video ini, yuk kita sudah pasti mempersiapkan diri kita, sudah berpakaian rapi, dan pastinya jangan lupa siapkan apa nih Bang Edu? Alkitabnya. Oke. Nah, adik-adik semuanya, yuk mari kita bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Kita mau saat teduh. Next, Bang. Ya. Yuk, adik-adik semua, kita mau saat teduh, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, adik-adik berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ya, Bang. Mari adik-adik semuanya, kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Yuk next, Bang. Ya, Bang. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Ketika Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik ya, lebih semangat lagi, lebih bersukacita lagi kita bernyanyi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik-adik semuanya, next Bang. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu karena kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ayo adik-adik semuanya ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Kau masih tetap memberkati kami, adik-adik sekolah minggu, abang dan kakak guru sekolah minggu untuk melakukan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus berkati saat ini juga kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik dalam mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Buka hati dan pikiran adik-adik untuk mau mendengar dan kuasa Roh Kudus-Mu pula yang menaunginya. Kau juga berkati Tuhan, Abang Edo yang akan memberikan cerita Alkitab pada hari ini. Begitu pula Tuhan Yesus yang memberkati hamba ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Oke. Baik adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini, yang dimana cerita Alkitab hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai 22. Ya, jadi Abang sudah cantumkan ayat Alkitabnya, jadi kita baca bersama, adik-adik baca dalam hati, nanti Abang Edo dan Bang Edu secara bergantian akan membacakan ayatnya satu persatu. Oke adik-adik, adik-adik tinggal ikuti saja ya. Oke, next Bang. Baik, Abang Edo nanti mulai ayat 18, nanti Bang Edu 19, sampai seterusnya. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Ya, Bang. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Ayat 18. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Next, Bang. Ya. Ayat 20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Ayat 22, next. Oke, apa yang bacakan? Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Next, Bang. Bang. Adik-adik yang menyaksikan video ini, pernah nggak adik-adik melakukan sebuah kesalahan? Ya kesalahannya apa aja? Misalnya, next Bang. Ada nggak yang pernah berbohong? Ayo berkata tidak jujur. Kamu udah belajar belum? Udah, tapi padahal nggak belajar. Kamu nonton TV-nya sampai jam berapa tadi? Sampai jam 8, padahal sampai jam 10 malam. Ayo, atau pernah nggak melakukan kesalahan? Next Bang. Nih, berantem sama adiknya, atau pas lagi main sama temen waktu sekolah tatap muka ya, sempat ya, masih ada mukul, jahilin dan sebagainya, pernah nggak? Atau yang berikutnya Bang? Ya Bang. Nah, main gamenya sampai asik terus, sampai mamanya bilang, Vino, ayo belajar entar mah. Terus atau misalnya gini juga, Bang Edo, belajar ya, jangan main game. Oke mah, karena kan hari ini masih sekolahnya online nih ya, jadi pasti godaannya main game nih. Ah, mama kan nggak lihat nih. Ya udah main game aja. Nanti pas mama datang, baru diubah nih tampilannya jadi belajar di sekolah. Pernah nggak melakukan kesalahan seperti itu? Atau banyak kesalahan-kesalahan lainnya yang pernah adik-adik lakukan? Pernah nggak? Pasti ya, abang sendiri juga pernah melakukan kesalahan itu. Abang pernah main game asik-asik sampai lupa belajar. Nonton TV sampai lupa belajar ya. Bang Edu pernah nggak? Bang Edu, yang mana Bang Edu pernah lakukan Bang Edu? Berantem Bang, berantem. Waduh, mukul teman atau berantem sama saudara pernah Bang? Iya, berantem waktu masih kecil, Bang. Berantem. Nah, next Bang. Nah, ketika adik-adik pernah melakukan kesalahan itu, pasti dong mama atau papanya akan menasihati adik-adik, akan mengingatkan kepada adik-adik. Ada yang bilang, Vino,
kamu kan mama sudah bilang main gamenya sampai jam 7. Nah, setelah itu harus kamu tidur supaya kamu besok bisa bangun lebih pagi untuk sekolah online. Atau kemudian papanya juga ngelihat kok kamu berbohong. Kamu harusnya berkata jujur. Kalau kamu jujur, jadi papa tahu membantu permasalahan kamu gitu. Ya, pasti mama atau papanya akan menasihati adik-adik, akan mengingatkan. Ada nggak papa mamanya malah mendiamkan adik-adik kalau salah? Ada nggak? Enggak ya, pasti mereka akan menasihati. Next, Bang. Hati adik-adik karena kesalahannya. Apakah seperti ini? Next, Bang. Pelan-pelan, Bang. Yuk, Bang, next. Apakah adik-adik akan cuek aja? Bodoh amat. Mama mau ngomong apa? Bodoh amat. Papa mau ngomong apa? Bodoh amat. Atau satu lagi, Bang. Next. Atau yang adik-adik yang harus adik-adik lakukan ini, marah. Mama nih nasihatin aku mulu. Bilang aku ini ono dan sebagainya. Apakah itu harus dilakukan? Apakah itu boleh dilakukan? Next, Bang. Ya, Bang. Tentu tidak. Adik-adik tidak boleh cuek. Next, Bang. Dan yang pasti kalau adik-adik marah, itu justru lebih salah lagi. Nah, lalu apa dong yang harus dilakukan Bang Edu? Coba Bang Edu, menurut Bang Edu apa yang harus dilakukan Bang Edu? Kalau kita melakukan kesalahan. Kalau aku sih mau minta maaf. Biasanya, Bang. Iya, betul. Itu salah satunya. Ya, jadi kalau kita udah punya kesalahan, kita akui bahwa kita salah. Iya, aku tadi main game, habis gamenya seru sih. Jadi aku lupa deh kalau lewat udah jam 7. Terus berikutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita mengakui kesalahan kita? Nah, seperti tadi kata Bang Edu, kita minta maaf. Maafin aku ya, aku tadi mainnya lewat dari jam 7. Pak, maaf ya, aku sudah bohong gitu kan. Lalu ketika kita sudah mengakui kesalahan, kita minta maaf, dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan yang benar. Berarti melakukan yang benar besok tidak boleh diulangi lagi kesalahannya. Jadi kalau misalnya Bang Edu sudah disuruh jam 7 malam, berarti jam 7 malam harus sudah selesai gamenya, berarti jam 7 malam harus benar-benar selesai. Benar nggak Bang Edu? Benar, Bang. Nah, itu namanya melakukan yang benar. Kita tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, ketika adik-adik mau melakukannya, pasti dong mama dan papanya bahagia. Mama papanya seneng, ya kan? Mau nggak ngelihat papa mamanya gini? Cemberut nih. Terus kuningnya dingin. Nggak mau ya? Pasti nggak cakep. Ya, kita mau buat mama dan papa kita bahagia, senang. Nah, adik-adik tahu nggak? Sama nih, ya, sama seperti orang Israel, ya. Ternyata nggak hanya kita doang yang pernah melakukan kesalahan, ya. Orang Israel pun, ya, bangsa Israel pun pernah melakukan kesalahan di zaman ini, di kitab Samuel ini, ya, mereka melakukan kesalahan yang besar karena mereka tidak punya orang-orang yang bisa menasihati mereka. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka membuat patung yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, lalu kemudian mereka menyembah berhala tersebut, menyembah patung tersebut. Mereka sudah berpaling dari Tuhan Allah. Wah, mereka benar-benar menyembah berhala, minta sesuatu kepada patung, minta ini kepada patung dan sebagainya. Baik nggak ya kira-kira itu untuk dilakukan? Apa yang akan terjadi berikutnya? Next, Bang. Bentar, Bang. Iya, Bang, pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Ya, ketika mereka menyembah patung tersebut, apa yang terjadi? Wah, mereka kemudian ditegur, ya, ditegur oleh Tuhan. Didatangkanlah yang namanya guru dan hujan. Seperti apa sih bunyi guru dan hujan itu? Pernah dengar nggak adik-adik? Nih, kayak gini nih suaranya. Mana, Bang? Kalau lagi hujan, ada petir, ya. Kok hilang Bang suaranya Bang?
Udah, Bang. Oh, kecil ya Bang suaranya. Ya. Coba Bang tanpa headset Bang. Ya, jadi itu gemuruh, hujan, gelap. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua pun ketakutan. Next Bang. Ya, semua bangsa Israel itu ketakutan. Lalu mereka bilang, Samuel, berdoalah kamu kepada Tuhan Allahmu supaya kami selamat, supaya kami tidak mati. Gitu kan? Dia minta kepada Samuel supaya Tuhan menghentikan gemuruh itu, menghentikan hujan tersebut supaya mereka tidak mati. Siapa di sini? Bangsa Israel. Ya, next Bang. Nah, lalu setelah Tuhan mendengarkan doa Samuel, berhentilah gemuruh tersebut, berhentilah hujan tersebut, dan Samuel pun menasehati orang Israel tersebut. Ya, apa sih yang disampaikan oleh Samuel kepada orang-orang Israel itu? Ya, Samuel bilang, kamu harus mengakui kesalahanmu. Apa kesalahannya bangsa Israel saat itu, Bang Edu? Menyembah berhala. Berhala, ya, mereka menyembah berhala. Lalu berikutnya, Bang, nasihat dari Samuel. Nah, kalian, orang-orang Israel harus tetap beribadah. Yuk kembali beribadah kepada Tuhan Allah, bukan beribadah kepada patung. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, Bang, katanya si Samuel adalah harus merubah sikap. Ya, di ayat 21 tuh, harus mengubah sikap. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah Allah lain dan sebagainya, tapi kita menyembah Tuhan Allah yang ada di sorga. Nah, itu nasihat daripada Samuel. Next, Bang. Nah, kemudian apa yang dikatakan Samuel berikutnya di ayat 22? Ketika kalian bangsa Israel mau kembali beribadah, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, maka Tuhan akan menjaga dan menjadikan kita, adik-adik semuanya, umat bangsa Israel ini adalah umatnya, adalah pilihannya. Siapa di sini mau menjadi anak Allah? Wah, Bang Edu sih mau. Bang Edu mau nggak jadi anak Allah? Coba angkat tangan yang mau jadi anak Allah. Mau, Bang. Nah, bangsa Israel juga dijanjikan akan menjadi umatnya ketika mau beribadah. Next, Bang. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah hari ini? Dari mulai ada melakukan kesalahan sampai kepada kita diberikan teguran supaya kita kembali melakukan yang benar. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah adik-adik mau mengakui kesalahan atau ketika adik-adik ada salah, akuilah bahwa adik-adik itu salah. Apa kesalahannya? Ya, tidak boleh berbohong untuk mengakui kesalahannya, katakan yang sejujurnya. Dan yang kedua, apa yang harus kita pelajari hari ini adalah minta maaf kepada Tuhan. Ya, kita boleh minta maaf kepada mama papa, terlebih lagi kita harus minta maaf kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mencatat nih dosa-dosa kita, kesalahan kita. Ya, pasti ketika kita minta maaf, yakinlah Tuhan pasti akan memaafkan. Dan yang terakhir, ketika Tuhan adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, maka adik-adik ya yang mendengarkan cerita Alkitab hari ini, lakukanlah perbuatan yang baik sesuai dengan isi Alkitab. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau pintar matematika kan makanya pelajarinya buku matematika dong. Nah, adik-adik kalau mau melakukan perbuatan yang baik, belajarlah dari isi Alkitab. Ya, lakukanlah perbuatan yang baik dan tidak menjauh dari Tuhan. Adik-adik ketika melakukan kesalahan dan minta maaf, kembali nih. Tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, serta rajin untuk menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Next, Bang. Nah, ketika adik-adik mau melakukan itu semua, maka Tuhan memberikan sebuah jaminan, sebuah janji kepada adik-adik. Nah, adik-adik kalau berbuat baik, pasti dong mama papanya senang dong. Nah, adik-adik ketika berbuat baik, mau dong membuat Tuhan juga senang, dan Tuhan pasti memberikan jaminan. Jaminannya apa sih?
Tuhan akan menjagamu, menjaga adik-adik, kemudian akan memberkati adik-adik serta menjadikan anak yang dikasihinya. Semua anak Tuhan ketika mau taat akan firman-Nya akan dikasihinya. Ya, Tuhan akan lebih sayang kepada orang-orang yang sangat-sangat mau melakukan kebaikan berdasarkan isi Alkitab. Nah, adik-adik mau nggak membuat Tuhan Yesus tersenyum? Nah, adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang mau, ya, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau mengakui kesalahannya, minta maaf, serta kembali melakukan perbuatan yang baik. Next, Bang. Kembali ke next. Amin. Jadi itulah adik-adik. Sebentar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Ya. Ya, itulah adik-adik cerita Alkitab kita untuk hari ini. Jadi adik-adik semuanya, belajarlah mengakui kesalahan, belajarlah mau minta maaf, serta kembalilah untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke, Bang Edu. Bang Edu dan juga Bang Edu mau untuk melakukannya. Berarti adik-adik juga mau untuk melakukannya. Oke, adik-adik semuanya, hari ini tidak ada tugas mingguan, tapi Abang mau mengingatkan supaya apa? Nah, adik-adik yuk ya ikuti lomba Praparheon. Ya, Bang Edu, Bang Morris, Kak Frida ya mengingatkan adik-adik semuanya, yuk ikuti lomba Praparheon untuk kategori Horongnu. Apa sih, Bang? Untuk kategori Horongnu? Untuk kategori Horongnu, kita ada lomba kreativitas ayat hafalan, Bang. Nah, sekreatif mungkin. Nah, ya, itu. Betul. Bikin video kreativitas ayat hafalan. Ayatnya dari mana? Tuh dari Mazmur 59 ayat 18. Ya, adik-adik bikinlah kreativitasnya pakai alat bantu gitu kan, misalnya ada kata matahari gitu kan, misalnya. Adik-adik bisa bikin matahari, nanti sambil ngomong tunjukkan matahari dan sebagainya ya. Jadi ikuti lomba kreativitas tersebut. Nanti kalau bingung boleh tanya Bang Edo atau Bang Edu atau Abang dan Kakak guru Horongnu. Yuk ya, Abang tunggu ya video-video kreatif ayat hafalannya untuk lomba Parheon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Next, Bang. Oke, adik-adik semuanya, ya, kita sudah sampai di penutup dan kita akan memberikan persembahan. Nanti adik-adik semuanya berikanlah persembahan sebagai bentuk sukacita dan juga sebagai bentuk bahwa adik-adik sudah dilayani untuk hari ini. Nah, persembahannya boleh lewat scan barcode atau nanti transfer ke rekening Bank BRI Gereja HKBP Cinere. Yuk, sambil mengumpulkan persembahan dan juga sebagai penutup, kita bernyanyi bersama lagu Saya Bergirang ya. Saya bergirang, maka bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang terus Tuhan Yesus berdoa bernyanyi dalam bertepuk tangan kegesahannya. Yuk, bergirang, kau bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang karena pada saya, maka saya anak Tuhan. Kau bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi ke cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Oke, Bang, next Bang.
Oke, yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau doa penutup. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami, adik-adik semuanya. Yuk, Abang pimpin doanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau sudah memberkati adik-adik sekolah minggu Horongnu dan juga abang dan kakak guru sekolah minggu bisa melakukan kegiatan ibadah Horongnu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk cerita Alkitab pada hari ini. Dan kiranya cerita Alkitab yang sudah kami dengarkan, untuk kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, yang mau mengakui kesalahan kami, mau meminta maaf, serta mau melakukan perbuatan yang baik, karena kami sadar, Tuhan, bahwa Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau yang memberikan pengampunan kepada kami, dan Engkau pasti akan memberkati setiap umat-Mu yang mau bertobat. Engkau berkati adik-adik, mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, Tuhan. Begitu juga dengan kami, abang dan kakak guru sekolah minggu mau menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan Yesus yang memberkati segala aktivitas adik-adik sekolah minggu, dalam sekolahnya, studinya, begitu juga berkati kedua orang tuanya serta pendampingnya ya Bapa dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kau berkati kesehatan mereka Tuhan, jauhkan daripada virus-virus yang akan masuk ke tubuhnya ya Bapa. Engkau berikan tetap kesehatan. Begitu juga kepada abang dan kakak guru sekolah minggu seluruhnya Tuhan. Tetap Engkau jagai, Engkau berikan semangat dalam pelayanan ya Bapa. Engkau berkati Tuhan kami bisa bertemu dalam kegiatan ibadah Horongnu berikutnya Tuhan. Walaupun melalui online tetap Engkau memberkati dan memberikan sukacita. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya, abang dan kakak, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, demikianlah kegiatan ibadah Horongnu hari ini. Selamat hari Minggu. Next Bang. Serta abang dan kakak tidak lupa untuk mengingatkan kepada adik-adik tetap untuk menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah semuanya.